Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Resno Nugraha dari Prodi PJJ Akuntansi. Di sini saya akan membahas mengenai konsep awal dan strategi perusahaan dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen oleh Ibu Mutiara Rizky Nur Rahmi. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen itu bertujuan untuk memastikan organisasi berlayar lurus. Jadi presentasi ini akan membahas secara mendalam pentingnya pengendalian, kemudian mengeksplorasi hubungan erat antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, sehingga untuk membekali mahasiswa, dosen, dan praktisi manajemen dengan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana SPM bertindak sebagai mekanisme krusial yang memastikan organisasi beroperasi selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian dari manajemen itu sendiri mencakup serangkaian proses fundamental, antara lain perencanaan strategis, pengorganisasian sumber daya, pengarahan tim, dan pengendalian kinerja. Tujuan utama dari manajemen adalah mencapai sasaran organisasi secara efektif dan efisien. Dalam hal ini berarti perusahaan diharuskan memaksimalkan hasil dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Sedangkan untuk pengertian pengendalian sendiri, pengendalian merupakan fungsi vital dalam manajemen yang memastikan bahwa semua kegiatan dalam organisasi berjalan sesuai dengan rencana. Nah, jadi untuk tindakan korektif dari pengendalian bisa dengan cara membandingkan kinerja dengan standar atau target yang telah ditetapkan, kemudian mengidentifikasi penyimpangan. Dan yang ketiga adalah tindakan korektif, yaitu mengenai langkah-langkah yang diperlukan agar memastikan organisasi kembali ke jalur sesuai yang telah direncanakan. Nah, untuk tujuan pengendalian itu sendiri ada 4, yaitu menjamin efektivitas pencapaian tujuan, mencegah pemborosan sumber daya, meminimalkan risiko, dan mendorong akuntabilitas dan kinerja. Jadi untuk hubungan erat antara manajemen dan pengendalian, jadi pengendalian itu bukanlah fungsi terpisah, melainkan itu bagian satu kesatuan dari siklus manajemen. Begitu. Nah, untuk siklus dari manajemen sendiri ada planning, execution, evaluation, dan corrective action. Nah, siklus ini bersifat berkelanjutan. Jadi perencanaan itu menetapkan awal, arah, dan juga target atau tujuan yang ingin dicapai. Kemudian pelaksanaan adalah cara-cara atau prosedur atau mekanisme untuk mewujudkan rencana. Kemudian pengendalian memverifikasi bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Kemudian dilanjutkan oleh evaluasi dan juga corrective action. Penyebab masalah yang sering ada pada saat pengendalian manajemen itu antara lain ada kurangnya kompetensi SDM, kemudian struktur organisasi yang tidak jelas, sistem informasi yang tidak memadai, dan kurang komitmennya dari manajemen. Gitu. Itu tadi adalah faktor internal ya. Kemudian untuk faktor eksternalnya itu ada tekanan dari lingkungan bisnis, bisa berasal dari perubahan regulasi oleh pemerintah. Kemudian ada persaingan pasar, tekanan kompetitif yang dapat memaksa organisasi untuk menjadi risk taker atau mengambil risiko lebih besar, atau memotong biaya, atau dengan invasif atau agresif yang sehingga itu dapat melemahkan kontrol internal. Selain itu ada perubahan teknologi. Jadi di zaman yang modern ini, digitalisasi, itu perubahan teknologi tidak dapat dihindari. Jadi
salah satu permasalahan dalam pengendalian manajemen adalah ketidakadaptifan suatu perusahaan dalam menghadapi perubahan teknologi. Kemudian yang terakhir adalah kondisi ekonomi. Nah, ini bisa dari resesi atau bisa dari inflasi atau kondisi geopolitik luar negeri dan sebagainya. Nah, selain itu, terdapat permasalahan umum dalam pengendalian manajemen. Yang pertama ada konflik kepentingan. Nah, jadi ini ketika tujuan individu itu tidak selaras dengan tujuan organisasi. Kemudian kurangnya pengawasan. Nah, dengan kurangnya pengawasan itu penyimpangan dan ketidakpatuhan itu dapat tidak terdeteksi, sehingga memungkinkan masalah kecil pada perusahaan menjadi masalah besar. Selain itu ada standar yang tidak jelas, kemudian evaluasi yang tidak objektif. Kemudian ini akan membahas terkait hubungan integrasi dari sistem pengendalian manajemen dan strategi perusahaan guna membangun organisasi yang efektif dan adaptif. Nah, kunci pengendalian yang efektif itu harus ada beberapa kunci, yaitu salah satunya adalah selaras dengan tujuan organisasi, realistis dan terukur, fleksibel terhadap perubahan, tepat waktu, dan ekonomis atau cost efektif. Sehingga apabila kelima kunci ini dapat dimaksimalkan dan dapat dioptimalkan, dapat diterapkan juga dalam penentuan arah, tujuan strategis, arah kebijakan dari organisasi, dan tujuan yang ingin dicapai, besar kemungkinan pencapaian tujuan akan semakin mudah dan semakin baik. Kemudian untuk elemen atau hal-hal komponen di dalam sistem pengendalian yang efektif itu adalah standar kinerja yang jelas, evaluasi berbasis data, sistem pelaporan yang akurat, dan tindakan korektif yang cepat. Nah, untuk prinsip-prinsipnya sendiri, bagaimana sih prinsip dari sistem pengendalian yang baik? Itu ada 4, yaitu transparansi, akuntabilitas, konsistensi, dan objektivitas. Nah, pencegahan masalah-masalah yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi ada pembagian tanggung jawab. Jadi tidak hanya terpusat oleh satu atau dua pihak, tetapi ada pemberdayaan yang lebih merata. Kemudian ada sistem informasi. Nah, ini jadi penyediaan sistem informasi itu akan sangat-sangat membantu sekali dalam hal pengendalian manajemen. Kemudian lagi-lagi adalah SOP yang jelas. Jadi dengan prosedur dan standar pelaksanaan yang jelas, pelaksanaan untuk pencapaian tujuan itu semakin baik dan terarah. Selain itu, terdapat juga monitoring rutin, bisa berupa audit internal secara berkala, kemudian ada identifikasi resiko, monitoring dari tindak pengendalian, dan sebagainya. Nah, peran manajemen dalam mencegah masalah itu manajemen memegang peran sentral dalam menciptakan lingkungan di mana pengendalian dapat berfungsi secara efektif. Nah, ini melibatkan lebih dari sekedar penetapan aturan saja, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan budaya dan nilai-nilai yang mendukung kepatuhan dan kinerja, bisa dengan kepemimpinan yang tegas. Jadi apabila terdapat role model yang menjadi teladan, itu akan menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh tim. Kemudian ada reward and punishment. Nah, untuk apa? Untuk menghargai kinerja yang baik dan juga memberikan konsekuensi yang adil terhadap ketidakpatuhan karyawan. Ada juga budaya organisasi yang sehat seperti integritas, transparansi, tanggung jawab, disiplin waktu, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah evaluasi rutin.
Nah, untuk jenis pengendalian sendiri berdasarkan waktu implementasinya itu ada pengendalian preventif, ini untuk mencegah ya. Untuk pengendalian detektif itu dirancang untuk mendeteksi penyimpangan, dan yang terakhir adalah pengendalian korektif. Nah, ini adalah pengendalian yang berada di tahap pelaksanaan gitu, untuk memperbaiki proses pelaksanaan itu sendiri. Nah, untuk pengendalian itu sendiri itu terdapat pengendalian hasil, yaitu fokus pada pengukuran output dan hasil kinerja, seperti misalnya target penjualan bulanan atau return of investment dan sebagainya. Kemudian pengendalian melalui tindakan atau action control, itu bisa dari prosedur atau SOP dan otorisasi transaksi atau autentifikasi dari suatu akses. Nah, untuk perbandingan secara keseluruhan ya ini kesimpulan saja. Jadi untuk yang berdasarkan hasil itu berorientasi pada output, bersifat fleksibel dan resiko manipulasi. Nah, untuk tindakan itu berorientasi pada proses, terarah. Untuk personil itu berorientasi pada SDM, berjangka panjang dan membutuhkan waktu serta proses yang cukup lama. Untuk hasil, untuk budaya sendiri itu berorientasi pada nilai, kemudian bersifat berkelanjutan. Namun untuk kekurangannya adalah sulit untuk diukur seberapa efektifnya dari budaya organisasi. Nah, ini adalah kesimpulan dari konsep awal antara pengendalian, manajemen, alternatif, kemudian ada masalah-masalah, jenis pengendalian. Itu sistem pengendalian manajemen sangat penting untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi. SPM ini merupakan kompas bagi suatu organisasi. Masalah pengendalian muncul dari faktor internal dan eksternal yang kompleks. Untuk internal bisa dari SOP yang tidak jelas, kemudian kurangnya pengawasan dan sebagainya. Untuk eksternal bisa disebabkan oleh kondisi ekonomi, perubahan regulasi dan sebagainya. Pengendalian yang baik harus selaras dan fleksibel serta bisa terukur. Yang keempat, pencegahan selalu lebih efektif dan efisien daripada koreksi. Dan yang kelima, alternatif pengendalian harus dipilih dan disesuaikan dengan kondisi unik setiap organisasi. Nah, ini bergantung sekali, depends on bagaimana proses bisnis dari organisasi tersebut. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai strategi perusahaan. Nah, dalam landscape bisnis yang dinamis, pemahaman yang kuat terkait strategi perusahaan adalah kunci dari keberhasilan. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas konsep strategi, tujuannya, dan bagaimana sistem pengendalian berperan penting dalam mewujudkan visi organisasi dan pelaksanaan strategi organisasi. Yang pertama, inti dari strategi perusahaan itu strategi adalah cetak biru jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan fundamental organisasi. Nah, jadi strategi ini adalah peta yang menuntun perusahaan untuk mewujudkan visi misi di masa yang akan datang. Kemudian untuk strategi sendiri harus mendefinisikan arah yang akan diambil perusahaan dan juga ruang lingkup dari operasi yang akan dilaksanakan, termasuk pangsa pasar yang akan ditargetkan, kemudian produk yang akan ditawarkan, dan sebagainya. Nah, dan strategi perusahaan ini merupakan pedoman untuk pengambilan keputusan pihak manajerial. Dan mengapa tujuan dari perusahaan itu penting? Jadi tujuan perusahaan itu hasil spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi, baik jangka pendek maupun yang jangka panjang. Jadi tujuan ini bukan hanya sekedar aspirasi, tetapi juga fondasi atau fundamental bagi setiap strategi yang akan disusun. Tanpa tujuan, perusahaan akan kehilangan arah.
Selanjutnya, tujuan itu kalau dilihat dari dua sisi mata uang itu ada tujuan finansial dan tujuan non finansial. Nah, tujuan finansial itu seperti profit, kemudian peningkatan nilai pemegang saham, ROI yang optimal, likuiditas yang sehat, dan sebagainya. Sedangkan untuk tujuan non finansial itu seperti kepuasan pelanggan, pertumbuhan pangsa pasar, reputasi perusahaan yang semakin baik, dan komitmen terhadap keberlanjutan atau ESG. Nah, untuk parameter yang menilai apakah tujuan ini telah efektif itu bisa dengan indikator SMART. Jadi spesifik, measurable, achievable, relevant, dan temporal. Next, ada tiga tingkatan strategi dalam organisasi. Ada strategi corporate. Jadi menentukan arah bisnis secara keseluruhan, portofolio yang dikelola, dan bagaimana unit bisnis itu saling berinteraksi. Bisa dengan strategi diversifikasi atau merger perusahaan. Kemudian yang tingkatan yang kedua adalah strategi bisnis. Nah, ini berkaitan bagaimana unit bisnis bersaing di industrinya masing-masing. Nah, ini biasanya berfokus pada substitusi barang atau diferensiasi produk. Tingkatan yang ketiga adalah strategi fungsional. Strategi yang dikembangkan oleh departemen atau fungsi-fungsi dalam perusahaan untuk mendukung strategi bisnis dan korporat. Nah, ini dari strategi korporat ya, contohnya itu bisa dengan diversifikasi, akuisisi atau merger, integrasi, bisa secara vertikal ataupun horizontal, dan juga ekspansi pasar. Selain itu, ada juga strategi bersaing melalui pendekatan Porter ya. Michael Porter itu mengidentifikasi 3 strategi generik untuk mencapai keunggulan kompetitif. Bisa dengan cost leadership, jadi bisa dengan menawarkan produk atau layanan dengan harga termurah melalui efisiensi operasional yang maksimal. Ada juga diferensiasi, menciptakan produk dan layanan yang unik atau memiliki nilai sendiri di mata pelanggan. Dan juga ada fokus strategi, itu melayani segmen pasar yang spesifik, jadi bisa difokuskan melalui biaya yang rendah atau diferensiasi produk. Nah, resiko strategi tanpa pengendalian. Strategi ini memang baik dan merupakan kunci dalam suatu organisasi. Namun, tanpa sistem pengendalian yang efektif, perusahaan Anda beresiko menghadapi berbagai tantangan serius yang malahan dapat menggagalkan tujuan bisnisnya. Nah, ancaman itu antara lain bisa penyimpangan anggaran. Jadi pengeluaran yang melampaui batas atau tidak sehat, pengeluaran yang tidak sehat itu dapat menyebabkan masalah likuiditas dan mengurangi profitabilitas. Selain itu ada target yang tidak tercapai. Kurangnya mekanisme umpan balik dan koreksi membuat sulit untuk mengidentifikasi mengapa target kita tidak terpenuhi. Nah, ini akan menghambat pertumbuhan dan mengurangi pangsa pasar, serta dapat merusak reputasi dari perusahaan di mata pelanggan. Selain itu, ada juga tantangan operasional dan organisasi, antara lain konflik internal, kemudian inefisiensi operasional. Pemborosan lah ini ya. Nah, untuk pilar yang menjadi strategi-strategi yang menjadi pilar perusahaan, yaitu ada 3 pilar utama yang saling mendukung dan berinteraksi secara harmonis untuk mencapai keberhasilan atau tujuan organisasi. Yang pertama, tujuan sebagai fondasi, strategi sebagai penunjuk arah, dan pengendalian sebagai penjamin efektivitas. Nah,
Dengan 3 pilar ini, perusahaan akan sangat-sangat diuntungkan dan dipermudah dalam pencapaian tujuannya. Nah, ini merupakan hubungan dari strategi, kemudian sistem pengendalian, dan tujuan organisasi ya. Nah, selain itu, ketika tujuan perusahaan jelas, strategi dirumuskan dengan cepat, dan sistem pengendalian yang efektif, perusahaan dapat mencapai sinergi yang kuat. Sehingga sinergi ini tidak hanya mendorong pencapaian target, tetapi juga membangun keunggulan kompetitif di dalam pasar yang dinamis.